Halo guys, bertemu lagi bersama saya Torque Driver. Ya guys, jadi pada hari ini merupakan hari yang sangat istimewa ya guys ya, karena kita ada kedatangan mobil milik Sleeper DD4 ya guys ya. Nah jadi mobil ini milik teman saya sendiri. Oke, bisa perkenalkan diri? Perkenalkan Halo diri bro. dulu. Nama saya Victor. Ini basicnya Honda Mobilio tipe RS tahun 2015. Ya, oke. Terus gini Vic, kalau saya mau bertanya, kenapa kok memilih mobil ini orang dimodifikasi? Soalnya menurut saya dari segi part-partnya lumayan oke ya. Kan Honda kan banyak kan, ada dari Spoon, ada Mugen, ada JS Racing. Jadi dan itu punya value yang menurut saya cukup tinggi buat kalau dijual lagi. Oke, I see. Itu jadi merupakan salah satu alasan pertama ya Vic ya? Ya, terus dulu kan milih mobil ini awalnya kan dulu kan buat mama saya, terus mama saya nggak mau ya akhirnya saya yang pakai. Akhirnya jadi seperti ini. Ya, akhirnya jadi ya mobil harian lah, mobil harian. Jadi sekeren ini guys, akhirnya guys. Mobilio rata kanan kalau kita bilang ya. Ya, Masih banyak guys yang lebih cakep dan lebih hitam. wah, merendah dia, merendah. Oke guys, jadi kita sekarang akan mungkin membahas langsung ke dalam modifikasinya ya guys ya. Tadi kan kita sudah yang ngerti lah sedikit knowledge kenapa memilih mobil ini, dan sekarang kita akan membahas modifikasi. Mungkin kita akan mulai dari depan dulu ya Vic ya. Boleh. Ya oke. Jadi dari depan ini apa aja yang sudah dirubah? Dari depan kalau mulai bumper ya ini paling delete chrome. Ini pakai black chrome dari Versa Media. Terus kalau mungkin dari sektor lampu ini garap di yang motor pusat. Ini yang motor pusat ya. Ini DRL pakai slim frame yang akrilik yang diamond cut 8 mili. Terus black housingnya pakai black glossy. Sama fog lamp ini cover fog lamp dari oval saya rubah ke bulat soalnya biar 3 ini bisa masuk. Sama plat nomor frame-nya pakai plat JDM ya. Asli ini ya? Enggak lah, palsu. Saya nggak bisa beli asli bang. Wah, merendah lagi. Soalnya biar kelihatan lebih clean gitu loh. Kalau menurut pandangan saya sih, ini mobil dari depan aja sudah beda banget sama Mobilio pada umumnya gitu ya. Sangat keren ini. Soalnya, ya untungnya saya kan dari ambil yang tipe RS ya, jadi udah dapat body kit dari pabrik. Jadi nggak usah rubah-rubah body kit, convert lagi nggak usah. Jadi cuma main eksterior, ya simpel-simpel aja lah. Keren sih, keren banget ini asli. Terus kalau mungkin untuk lampunya ini, untuk harian terang banget pasti ya? Kalau menurut saya udah sangat terang. Soalnya kan atas bawah dia double proyektor. Sama-sama 3 in. Berapa watt? Yang atas ini low beam 65 watt, high beam 75. Terus yang bawah ini kalau nggak salah 50-55 kalau nggak salah. 50-55 ya? I see. Terang banget ini sih guys, kalau speknya seperti ini ya guys. Lumayan besar. Nah, oke. Menurut saya udah cukup. Kita langsung lanjut lagi ya. Tadi kita sudah bahas bagian depan, sekarang kita kalau akan mau lihat dari samping, lihat dari kanan, Bu. Coba boleh. Oke. Soalnya lebih terang. Oke guys, jadi kita berarti akan melihat dari bagian samping ini ya, betul Ya. Ya. Kira-kira mau bahas apa? Dari setor kaki-kaki atau masih dari apa? Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke dalam ini ya, yang kalau dari pandangan saya mobil ini salah satu yang spesial itu dari fitmentnya pastinya ya. Oh ya, dari fitment ya oke lah. Nah, kalau untuk fitment ini racikannya gimana ya? Kalau aku shock pakai Tokiko depan belakang, aku custom. Depan 1 jari rapet, belakang 1 jari longgar. Sama kalau kaki-kaki, selang rem aku pakai Goodrich, Japan, brake pad Dixel ES Japan juga. Jadi menurutku udah cukup sih. Kalau buat harian, nggak perlu BPK, udah cukup. Dengan mobil, ini kan mobil MPV biasa ya, nggak perlu sing kencang-kencang. Kalau ini Vic, untuk pernya pakai apa ya Vic ya? Per aku custom. Pernya custom. Ya? Untuk harian nyaman tapi? Kalau menurut saya masih oke sih. Dengan fitment segini, yang biasa kata orang-orang keras banget tau. Tapi beberapa teman saya coba, oke kok. 1 jari betul ya? 1 jari. Oh luar biasa guys. Kita bisa lihat ya guys ya. 1 jari, rapat, masih perawan. Belakang juga berarti? Belakang 1 jari longgar dikit. Wah luar biasa ini. Mobilio paling nyetel se-Surabaya lah.
Ya harus banyak, masih belajar lah sama anak-anak mobilio yang lain. I see, I see. Keren sih guys. Terus tadi maaf kalau kita kan tadi sudah bahas mengenai fitment ya. Kalau untuk velg tadi Kalau velg saya pakai Racing Hard CP035 polis. yang polis ini Yang ya. polis sama laknatnya juga polis. Laknatnya polis. Laknatnya ini pakai bawaan atau Oh enggak, saya aftermarket beli. oh sudah aftermarket ini ya? Oh makanya ini kok sentuhannya ini betul-betul detail banget gitu ya. Ya, soalnya dipaduin sama warna velg kan biar matching kan. Saya setuju. Keren banget sih memang. Soalnya dulu saya pakai warna hitam, cuma tak rasa kok kurang matching. Velgnya kan warna polis ya, tak ganti polis juga. Oke, kelihatan sih memang. Mungkin kalau tadi kita sudah lihat mulai dari kaki-kakinya seperti apa, terus velgnya seperti apa. Kalau kita bahas mengenai inilah, kalau misalnya gasro gimana dia? Bisa gasro nggak atau Dulu kan kalau bikin per harus R&D beberapa kali kan biasanya. Dulu awal-awal saya sering gasrot. Kalau di tol kena sambungan tol biasanya dia ada suara stroke gitu. Tapi sekarang udah nggak ada. sekarang udah proper banget jadi ya? Sekarang diisi orang 4 muatan masih aman sih. Kalau lebih dari itu mungkin masih bisa gasrot. Ya saya percaya sih, karena saya sudah sering lihat Victor sendiri ini bawa orang banyak banget gitu di belakang dan tetap tidak gesrot gitu. Ya, Nah, oke. Terus kita sekarang bahas di bagian karbonnya mungkin. pun boleh karbon. Ini karbon spion aku bikin di Roni RVS. Pakai motif yang plain karbon. Jadi motifnya Ferrari. Wih, keren Beda banget. itu loh. Kalau itu kan agak besar-besar. Mungkin kameramen bisa menunjukkan untuk bagian spionnya. Spion. Spion. Jadi ini spionnya ya, kita bisa lihat ya. Ini model Ferrari tadi betul. Model batternya plain carbon motifnya Ferrari. Terus dikasih PPF dari Wrap Shield yang platinum 220 mikron. Rapi banget efek ya, sampai ujung-ujungnya ini Ya, tidak ada ininya, tidak ada kayak paling potongannya cuma di sini sih paling. Ada potong ujung yang nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Terus kita tadi sudah dari fitment sudah, terus dari ban sudah, spion pun sudah. Kira-kira yang lain lagi ada nggak? Ada boiler karbon juga. Spoilernya karbon ya? Sama stop lamp ini tak clear juga. Oke, kita berarti sekarang bagian samping sudah. Boleh. Sekarang kita menuju ke bagian belakang ya, Boleh, guys, ya. boleh. Di bagian belakang ini jadi yang kalau saya lihat ya yang paling merubah tampilannya dari stop lamp betul ya. Stop lamp ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Ini saya stop lamp ini pesen di Yong Motor Pusat dari Koyong. Tapi dipeseninnya dari Jakarta, dari Transmotor. Keren banget sih ini asli sih. Soalnya saya mikir biar lebih clean aja sih. Ngincar clean look berarti ya. Biasanya dari dulu emang lebih suka clean look. Soalnya kalau banyak aksen-aksen terlalu banyak Bermasuk selera. karbon ya, kesannya kayak kurang gitu. Kalau menurut saya sih. Betul, betul. Saya sih satu pandangan juga ya. Kalau terlalu itu ya juga. Ya. Gitu. Tapi mungkin kalau orang lain ya selera Kalau masing-masing. orang lain mungkin selera beda mungkin. Ya, tapi kalau dari kita sih nggak seperti itu sih. Ya. Nah, terus mungkin ini super black ya. Kalau saya Ya ini pakai Ruchi Vision. Ruchi Vision. Ruchi Vision. Punya yang motor yang paling terang sih, Kak. Kalau nggak salah yang paling terang. Ini paling terang. Paling terang. Resistor berarti pakai Resistor nih. aku pakai 4. Oh, pakai 4 Pakai 4. resistornya. Wih. Depan 2, belakang 2. Wah, ini on road safety juga ya guys ya. Ini juga merupakan suatu pelajaran juga kalau mau memfokuskan pada keamanan itu juga harus pakai Ya resistor. betul. Soalnya kalau misalnya masalah perlampuan kan bisa jadi kan kadang konslet atau apa Ya. bahaya juga. Saya setuju sih itu. Untuk stop lamp mungkin seperti itu ya, Vic ya. Stop lamp ya. Kalau diperhatikan dari ininya, Spoiler karbon ini saya juga bikin di Roni. Roni RVS juga pakai motif plain karbon. Di sini. Sing ini. Sing dibalut PPF juga pakai wrap shield 220 mikron juga. keren banget sih asli. Asli pengerjaan karbonnya ya, Vic ya. Menurutku luar biasa Ya. sih. Cuma memang ini kan kalau namanya karbon, kalau bukan dari karbon pasti ada beliur-beliurnya dikit kan. Kalau kena panas atau apa. Makanya buat ngatasin ya tak kasih PPF. Untuk mengantisipasi. Kasih PPF. Terus kalau kita tadi sudah lihat ya untuk bagian spoilernya juga oke. Terus untuk bagian stopnya sudah ada perubahan bawah. Ini sama seperti depan ya. Di Bawah masih ya. Ini cuma stiker black chrome aja sih. Ini black chrome. Udah sih itu aja sih. Kalau sama ini sama black ya? chrome. Platnya depan belakang sama. Oke, kita sudah amati ya. Jadi dari eksterior kurang lebih mungkin eksterior ini ya. Vic? Iya.
Itu aja sih. Soalnya kan main simple kan, main clean, jadi nggak terlalu banyak aksen. Oke guys, jadi kita untuk bagian eksterior sudah kita bahas semua kurang lebihnya. Terus mungkin sekarang kita akan masuk ke bagian interior. Boleh. Oke. Oke. Iya guys, jadi sekarang kita akan membahas di interiornya ya, betul ya Fik ya? Ya benar. Ya oke, jadi interiornya ini mungkin dari paling depan juga ya kita akan bahas. Itu kok saya lihat ada water tank ya, betul Ya apa? water tank dari Water Jiredi Jepang. Maaf saya isi ini. Ya. Wih luar biasa. Karena kalau Soalnya kalau mobilnya ini kan nggak ada suhu buat ngecek suhu mesinnya overheat atau enggak, makanya saya beli yang Jiredi water tank ini. untuk safety jadi ya, Ya, penting banget ya. ya buat fungsional lah lebih tepatnya. Biasanya mungkin kalau kayak Jazz itu kan juga nggak ada. Just nggak ada, ini juga nggak ada. HRV juga. HRV nggak ada kayaknya ya. Kalau setahu saya sih nggak ada HRV. IC ya, ini penting ya guys ya. Jadi mungkin kalau bagi yang mau kayak misalnya untuk keamanannya mobil Ya, gitu lah bisa ikut pasang benar. seperti ini. Terus mungkin yang dirubah lagi kalau dari speedometer, Speedometer bawaan, jadi ada ambientnya, ada biru itu bawaan. kalau RS aja ya. RS aja. Nah, Kalau ini yang nggak guys. RS nggak ada. Ya, jadi itu menjadi salah satu kelebihan dari RS Ya juga ya. betul. Sama RS ada tombol switchnya. Nah, Wih, ini kalau tak lihat, tapi yang ini bukan karbon asli ya guys, ini water printing. Soalnya dulu saya salah pesan dulu kan mau bikinnya yang karbon asli, cuma orangnya jadinya yang water printing. tapi kok kayak asli ya? Ya sekilas, Skill kayak asli. sekilas kayak asli. Tapi bagus sih, Nah, proper sih kalau saya lihat. kalau yang karbon asli yang ini karbon asli Ini sampai karbon sini asli ya, bawah guys. karbon semua, Ini karbon semua yang ini ya. karbon semua. Wih, luar biasa Nah, guys. sampai handle pintu itu karbon juga, Oh iya, ini karbon semua dia guys. karbon sampai pintu belakang juga karbon. Rata kanan ini. Enggak lah, ya ini dana pelajar aja. Dana pelajar kok Ya. seperti ini. Ya terus sama apalagi interior paling atap ini Alcantara, Atapnya Alcantara ini. Alcantara, Wih, mantap. Alcantara terus. Alcantara kalau boleh di-spill di mana ini buatnya? Fik? Ini dulu dari temanku, dari Jason, dari Epic Autoworks Wah, ini. itu aduh, bro. Ah. Rapi banget nih, beda Ya. banget nih. Ya soalnya Alcantara kalau dipegang enak halus gitu aja sih. Iya, kayak BMW ya. Ya, cuma kalau BMW kan kain. Ada lagi yang buat Alcantara itu yang Alcantara Edition kalau nggak salah. I see. Kalau untuk ini ya, kekurangannya ada nggak bakal jadi panas nggak? Kekurangan enggak sih, kalau cuma kekurangannya dia kalau nggak disisir jadi bercak-bercak gini dikit. Ini sering disisir tapi. Enggak, ini memang motifnya gini, memang tak sengajain nggak tak sisir jadi biar bercak-bercak gitu. Emang motifnya Alcantara kan bercak-bercak nggak aturan gitu. Iya, biar kelihatan ini ya, kayak bahasanya Ya, seger lah ya. ya gitu sih. Nah, terus Aja sih. kalau ini juga lampu diganti kan, lampunya putih ini. Lampu ini ya cuma agak error ini yang satu ini. Terang banget ya, Ya buat lampu kedap-kedip aja kalau malam. lampu disco ini. Iya, biar kalau nyetir ngantuk saya nyalain ini gini. Ah. Bukan ada bawa cewek jadi ya. Oh enggak lah, kalau itu kan kamu katanya. Oke, terus kita sudah lihat semua dari sini. Terus audio, Audio saya standar sih, soalnya menurut saya RS sudah oke lah bawaan. audio RS ini standar ya, Sudah berarti ya. standar, cuma ketambahan Twitter gitu aja sih. Tapi suaranya enak ya, Suaranya oke, suaranya oke. karena Kenwood mungkin ya. Head unit bawahnya Kenwood, DDX 414 kalau nggak salah saya. Oh ya lumayan itu guys. 414. Oke banget jadinya ya. Terus mungkin kita udah lihat ya ubahan-ubahannya dari karbon partnya banyak Ya. banget. Terus habis itu juga dari sisi water tank juga ada gitu guys. Ya. Terus lampu-lampu juga sudah Ya. berubah, plafon Alcantara. Nah, Betul. kira-kira ada yang kurang lagi nggak, Fik, yang mau ditunjukkan gitu? Kalau interior sih nggak ada, soalnya interior aku main simple sih, jadi lihat kelihatan bersih gitu aja sih, maksudnya full black, udah gitu aja. I see guys. Soalnya RS kan udah joknya kan bawaannya kan udah hitam, kalau yang nggak RS beige warnanya. Oh kalau nggak Khusus ada RS door trim hitam, jok hitam. Oh ya bagus sih, lebih elegan ya, Ya. lebih mewah sih. Terus ini sekarang kita kan sudah bahas semua ya. Tadi eksterior kita sudah selesai Ya. bahas. Boleh. Interior kita juga selesai bahas. Mesin, Mungkin sekarang mesin, boleh. Mesin yuk, mesin ya. boleh. Ya jadi kalau kita sekarang sudah lihat ya dari bagian mesinnya ini ubahannya apa aja ya? Kalau mesin sih cuma remap aja ya. Saya remap di Speedcraft Jakarta. Oke. Dan Pakai mappingannya RON 98, jadi isinya Pertamax turbo.
Makanya harus pertama turbo terus Ya, ini. tapi ya sekarang pertama turbo kan agak susah kan, jadi saya juga bingung. Akhirnya Paling gimana solusinya? kemarin saya sempat isi pertamax tapi performanya nurun jauh, Gembot. lumayan gembot. Soalnya pertama di mana-mana lagi habis. Terus bahan yang lain mungkin ada lagi? Nggak ada sih, cuma ini aja piping water temp pakai AKS. Oh ini ya guys ya. Wah mantep guys. HKS sorry nih ya. AKS sorry. Luar biasa memang. Terus sih paling itu aja sih, mesin nggak saya otak-atik sih gimana. Ini apa ini adanya lah? Itu anti karat tapi elektrik. Jadi Oh. nggak main semprot. Oh gimana cara kerjanya anti karat gini? Kebetulan saya juga kurang paham, tapi dari dealer saya beli baru, saya minta sekalian pasangin anti karat elektrik. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ya nggak ada karat sih. Betul pakai. Nah, ini keren sih guys ya. Jadi mungkin untuk yang lain-lain lagi ya. Dikit lah. Yang lain lagi ada kira-kira? Nggak ada sih, kalau dari Anu cukup itu sih mesinnya. Kalau saya mesin nggak otak-atik sih gimana ya. Oke guys, jadi kita sudah bahas ya untuk bagian keseluruhannya. Sekarang kita akan masuk ke kesimpulan ya guys ya. Iya guys, jadi ini mungkin kita akan masuk ke sesi penutupan ya guys ya. Sebelum penutupan kira-kira ada kata-kata atau masukan atau gimana gitu untuk para penonton? Kalau saran dari saya sih, kalau misalnya mau di mobil mungkin lebih ke arah ke fungsional ya. Terus utamakan yang pertama safety, yang kedua performa, yang ketiga kenyamanan. Kalau dari saya sih mungkin itu ya. Itu Kalau- yang penting ya jadi ya. Ya, soalnya terus kalau modif mobil mungkin yang simple tapi enak dilihat. Jadi nggak terlalu banyak aksen, cuma ya kalau bisa dibilang mungkin banyak orang suka. Oke. Ya kurang lebih seperti itu guys. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon maaf ya guys ya. Wes bawa stop tadi ya? Stopnya sampai ini tadi? Hah? Ini saya start lagi? Oke guys. Mohon maaf guys ada sedikit gangguan seperti biasanya Ya, guys. nggak apa-apa lah. Tapi nggak apa-apa Ada, guys. ada iklan guys. Iklan. Ya guys, jadi kata-katanya mungkin kurang lebih seperti itu aja ya. Seperti itu sih dari saya. Soalnya kan mungkin kalau bangun mobil, nge-build mobil, dari tiap orang kan mungkin seleranya beda-beda. Mungkin mau yang ke arah street racing atau ke arah elegan, mungkin tiap orang beda-beda. Jadi saya nggak bisa kasih saran sih gimana-gimana. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak main yang simpel-simpel. Oke, terus nanti mungkin untuk yang mau follow IG, saya tulis sini ya nanti ya. Yang mau follow IG-nya Sleeper DD4, nanti Boleh. saya tuliskan IG-nya. Boleh, Untuk yang mau tanya-tanya langsung, bisa langsung tanya di IG-nya boleh juga, langsung guys. DM juga boleh. Betul. Orangnya ramah kok, nggak gigit. Orangnya ramah. Nggak Untuk gigit. cewek apalagi nggak apa-apa. Oh, kalau cewek ya boleh lah lanjut WA. Ya, kalau cewek boleh lanjut WA. Masih jomblo, guys. Ya, oke guys. Terima kasih guys. Mohon maaf apabila ada salah kata. Thank you guys. Kalau seumpama mungkin ada masukan-masukan boleh juga dikasih di komentar gitu, Boleh, guys, kalau ya. masukan-masukan langsung ke IG-nya Slukti32 aja. Iya guys. Oke guys, terima kasih guys. Mantap.